dengan susu dan roti yang kandungan asam folatnya tinggi. Alhamdulillah, sebagai contoh misalnya bibir sumbing, kita banyak operasi waktu itu di berbagai daerah, tapi kemudian dibarengi dengan intervensi nutrisi dan macam-macam termasuk asam folat itu, sehingga makin lama ibu hamil bisa melahirkan bayi yang sehat ya. Dan bukan asam sulfat ya, asam folat ya. Karena jangan sampai pemimpin tidak paham hal semacam ini. Kita tentu berharap ke depan SDM kita dikenal dengan kekayaan sumber daya alam SDA, tetapi dipandang ya sumber daya manusianya masih belum memenuhi syarat, sehingga kita ini sering disindir-sindir kurang optimal di dalam mengelola sumber daya alam kita, karena sumber daya manusianya juga tidak menerima manfaat dari kekayaan yang ada. Ada pendapat negara makmur itu sumbangan sumber daya alam itu hanya sekitar 10%. 15% adalah sumbangan sumber daya manusia. 25% adalah network atau jaringan. Sisanya 50% itu adalah inisiatif prakarsa bangsa itu sendiri. Saya melihat pandangan ini bukan pendapat saya. Pandangan ini setelah kita renungkan, namanya benar juga. Banyak negara di sekitar kita yang mungkin tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya bagus, jaringannya, networknya juga bagus. Apalagi kalau bangsa itu ada inisiatif prakarsa baku, makmurlah bangsa itu. Nggak usah jauh-jauh di Singapura yang luasnya itu hanya sekitar 700-an km persegi, nggak punya sumber daya alam. Tapi bagaimana Singapura bisa lebih makmur dari kita, sementara kita apa yang nggak ada di negeri ini. Tapi buktinya kita ya masih seperti ini. Oke, untuk next question nih, bagaimana upaya memastikan bahwa mimbar bebas mahasiswa ini tetap menjadi wadah diskusi yang demokratis dan inklusif, Pak? Ya, itu perlu kedewasaan, perlu komitmen, karena undang-undang regulasi itu kan mempertemukan kepentingan masyarakat lewat wakilnya dengan kepentingan pemerintah yang mendapat mandat untuk mengelola, apakah itu negara, apakah itu provinsi, ataukah kabupaten kota. Seperti daerah kabupaten kota, di sana ada peraturan daerah perda. Mestinya perda ini bisa menjembatani kepentingan ini. Tidak malah regulasi ini menghambat tumbuh kembang kita. Mestinya menghindari gesekan, menghindari benturan, kemudian mempertemukan berbagai kepentingan yang ada. Mestinya begitu. Baik. Untuk penggunaan bahasa dan komunikasi sendiri, Bapak, dalam mimbar bebas mahasiswa ini, apakah bisa menjadi sarana propaganda sendiri, Bapak? Bisa saja. Jadi itu saya lihat kemarin, bagus, sudah bagus. Ya, kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin, sehingga ketika menyalurkan aspirasi, narasi-narasi yang dibangun ya positif, ya jangan emosional, kemudian keluar dari koridor. Apalagi ini yang punya gawe mahasiswa, tunjukkan kepeloporan, ya, kedisiplinan, keberanian, kejujuran, kesetiaan. Ini nilai-nilai yang sekarang mahal kan? Untuk jadi setia itu mahal sekarang. Mendapatkan yang jujur sulit sekali. Setia, jujur, berani juga langka. Jadi nilai-nilai ini perlu dipelihara di kampus lah. Mesti masyarakat kampus dipandang lebih baik dari masyarakat secara umum, karena ini berisi diawali oleh orang-orang terdidik, ya.
dan dia menampung kultur dari mana-mana. Kan katakanlah dosen kita ini kan banyak mendapat gelar doktor, S2, S3 dari berbagai negara. Dia ada yang sekolah di negara A, B, C, dia bersentuhan dengan kultur macam-macam. Tapi jangan serta-merta membawa kultur yang belum jelas kebenarannya juga belum tentu bagus, kebenarannya benar tidaknya juga belum bagus ya. Belum tentu juga bisa diterima dengan masyarakat. Kita ini kan bukan negara yang bisa dibatasi dengan batas yang strict gitu ya. Kita kan ya apalagi sekarang dengan arus informasi seperti ini bisa dikatakan ini borderless state ya. Semua negara tanpa batas ya. Bahkan banyak orang yang memprediksi tidak tahu berapa tahun lagi generasi setelah kita mungkin tidak terlalu memperdulikan saya warga negara mana ya, nasionalisme itu bagaimana nanti ya. Jadi anak ada yang bapak di sini, anaknya kemudian sekolah di luar negeri negara A, B, C, beranak pinak sana, apalagi transportasi ya, kemudahan transportasi dari satu titik ke titik yang lain itu yang dulu berhari-hari sekarang hitungan jam, sekarang hitungan menit misalnya. Ini akan banyak merubah banyak hal ya. Baik, untuk para mahasiswa yang mungkin melanjutkan studinya di luar negeri nih Bapak, adakah tips-tips untuk mereka ini tetap mencintai tanah airnya? Yaitu yang dasar kan biasanya sampai pendidikan dasar, menengah masih di dalam negeri. Itulah perlu nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriotisme itu diedukasi. Guru kalau di tingkat dasar itu mengajar itu kan harus jangan hanya transfer knowledge, tapi misalnya nilai dan sikap. Nilai bagaimana itu nilai dan sikap itu bisa dari guru kemudian masuk ke anak didik kita, sehingga ketika daya tahan diri sudah kuat, filter diri sudah kuat, mau kemanapun bersentuhan dengan siapapun, rasa nasionalisme, patriotisme tetap kukuh di anak-anak kita. Memang harus ada upaya sadar lah. Dari peran pemimpin, apalagi khususnya Bapak kan adalah sebagai anggota DPR RI sendiri, peran pemimpin dalam mencegah dominasi propaganda dan memastikan diskusi ini tetap seimbang dan adil dalam mimbar mahasiswa sendiri itu seperti apa Bapak? Ruang itu diberikan kan pasti ada batas-batasnya. Pembatasnya bisa regulasi tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, kalau mau mengedukasi siapapun ya, pemimpin, saya itu yang saya anut itu ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani ya. Jadi seorang pemimpin, leader di level manapun, menurut saya ini masih relevan sampai hari ini. Bagaimana ing ngarsa di depan kita memberikan teladan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya di tengah-tengah mereka kita mampu menggerakkan, memotivasi mereka, dan di belakang kita bisa ikut mengontrol, mengendalikan, tidak dilepas tanpa tanggung jawab begitu. Ajaran ini, filosofi ini saya masih menganggap relevan. Pemimpin kita, tokoh-tokoh kita di berbagai bidang termasuk pendidikan, dulu cakrawalanya kan sudah luas ya, kemudian mampu menyaring kultur dari manapun untuk beradaptasi dengan kultur di sini. Apa yang dilakukan saya ngamati dari berbagai sumber ya, apakah yang ada di YouTube, di medsos ya, atau di media online, di media cetak, elektronik, maupun di mungkin Instagram ya, Facebook yang sekarang seolah-olah kita tidak bisa lepas dari itu. Bahkan mungkin di Indonesia itu jumlah
yang ngakses ya itu luar biasa, luar biasa. Dan mudah-mudahan pemerintah juga memfasilitasi perbaikan. Di satu sisi pemerintah kontrol regulasinya, jangan sampai perkembangan yang begitu cepat. Sekarang sudah pada generasi beberapa negara generasi kelima, kita baru generasi keempat ya, itu sudah terpontal-pontal tergagap-gagap ya. Saya rasa saya ngikuti kebetulan saya ini ngajar, jadi saya selalu ikut ya, berusaha untuk mengedukasi. Dan kalau bicara program atau konten ya, bagaimana setiap konten siapapun ya harus bertanggung jawab dan ada aspek edukatif ya. Jangan sekedar buat konten, share, tapi justru berdampak mungkin negatif, sangat negatif juga. Mendewasakan warga lah, mencerdaskan warga negara, itu ada payungnya konstitusi kita. Oke, untuk yang terakhir kali nih Bapak, pesan dan harapannya dari Bapak sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya mengenai aksi-aksi mahasiswa mungkin selanjutnya. Saya dorong justru supaya tidak terkungkung di dalam ruang-ruang sempit, ruang-ruang kelas, kemudian lepas dari tanggung jawab sosialnya. Ini mahasiswa kan leader, calon pemimpin kita. Kalau kemudian terkungkung di ruang-ruang kelas, pulang dari kuliah sampai rumah tidur ya, atau jadi asosial nanti ya, saya tidak suka itu. Biarkan ruang kita ini pemimpin, berilah koridor yang cukup luas. Kemudian si warga negara yang sedang mendewasakan dirinya sendiri atau lewat institusi apapun, berayun-ayun situ tidak apa-apa. Tapi nggak sampai nabrak keluar koridor, nabrak keluar koridor, sudah. Ini cukup diberikan koridor itu, bebaskan mereka. Kalau kemudian leadernya, lingkungannya memberikan iklim yang baik, tadi para pemimpinnya ing ngarsa sung tulodo, memberikan teladan dalam bentuk apapun lah. Kemudian ing ngarsa suto ing madya mangun karsa. Kita jangan anak muda, jangan generasi pemimpin atau orang yang lebih dewasa senior bisanya jangan ini, jangan itu, jangan ke sana, jangan ke situ. Aduh, lah kita kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, terus artinya menutup ruang berekspresi. Saya berikan contoh ya, anak kecil sedang mencoret-coret temboknya yang bersih. Anak itu mungkin belum tahu konsep merusak. Ketika dia coret-coret tembok, pikirannya berfantasi, mungkin gambar apa gitu, berfantasi. Lah kalau hanya gambar saja, coret-coret tembok, merusak perabotan, marah terus, ya akhirnya mati dong. Anak-anak jadi takut berekspresi, takut berimajinasi. Sudah bebaskan. Dan itu kelihatan ketika anak-anak tumbuh berkembang, kelihatan anak-anak yang tumbuh kembangnya penuh semacam ancaman. Ini enggak boleh, ini takut anaknya, enggak berani. Sekedar tanya dosennya, Pak, apa itu? Enggak salah, Pak, saya ada teori begini-gini. Tidak diberi ruang untuk memperbandingkan apakah betul pendapat ini, kemudian ada second opinion teori ini. Ya kan itu biarkan. Saya ya anak-anak kita tertindas kalau kemudian sejak kecilnya sudah tidak boleh ini, tidak boleh itu. Anak belum tahu benar salah, bahkan nilai keagamaan ya, dosa atau berpahala dia belum paham. Tetapi seiring dengan perkembangan usianya ya jangan dibiarkan terus. Misal anak yang coret-coret di tembok, mungkin ada barang sudah ditata rapi di urat arit, itu ya pada saatnya. Misalnya yang suka coret-coret dilatih memindahkan temboknya itu jadi kertas, ya, coret-coretnya jadi kertas di buku. Lah kalau dibiarkan, ya tetap merasa itu tidak ada nilai.
ternyata apakah nilai di keluarga, di agama, ya, masyarakat. Jadi lama-lama si anak ini berkembang, beradaptasi dengan lingkungan, dibimbing orang tua di rumah, di sekolah oleh guru, dan masyarakat oleh leader-leader yang ada di tengah masyarakat. Bisa Bu RT, Pak RT, Ketua PKK, itu kan leader-leader di skala kecil kita ya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di podcast Warta 17 Agustus kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Negeri kami, tempat Wajibkan arah bangsa, mari rakyat, mari kita nyanyikan sebuah kami sumber tua di negeri permai ini. bunga bangsa. Rekan-rekan mahasiswa yang masih di atas, saya turut mengundang untuk turun ke bawah. Jika kalian maju terhadap demokrasi di negara ini, kalian mahasiswa yang aman. Perlu diketahui bahwasanya di sini bukan gerakan siapa mendukung siapa atau mendegradasi siapa, tapi di sini kita mahasiswa harus menggaungkan demokrasi. Semangat kawan-kawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia.